Marga Jaya Bisnis Forum yang diketuai Bapak Aji Ali Sahbana mengadakan workshop pembinaan UMKM berkelanjutan dalam rangka memperingati HUT Kota Bekasi ke-25. Acara ini diselenggarakan bertempat di Ballroom Rumah Makan Marga Jaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 28 Maret 2022. Acara diisi oleh narasumber dari Dinas Kota Bekasi dan para pelaku usaha, di antaranya Dinas DPMPTSP Kota Bekasi Bapak Rumanen, Dinas UMKM Kota Bekasi Bapak Abdillah, Ketua Kadin Kota Bekasi Bapak Haji Gunawan, Komisaris PT Asik Bapak Dharma, dan masih banyak lagi. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini saya sedang berada di daerah Marga Jaya dan di sini sedang ada kegiatan pembinaan UMKM berkelanjutan dalam rangka HUT Kota Bekasi yang ke-25. Dan di samping saya sudah ada Bapak Abdillah sebagai Kadis Koperasi ya Pak ya? Baik, terima kasih. Apa saja Pak tadi yang disampaikan untuk para peserta workshop? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Abdillah Hamta, Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi. Alhamdulillah pagi ini saya tadi telah membuka kegiatan workshop ya UMKM berkelanjutan di tempat yang sangat strategis ini. Apa yang tadi saya sampaikan, yang pertama bahwa bagi Bapak dan Ibu pemula yang masuk ke kawasan UMKM ya harus mempersiapkan diri, kuatkan fisik, mental, agar apa? Agar karena yang namanya dunia usaha itu fluktuatif, agar dikuatkan fisik dan mentalnya agar bisa berkelanjutan. Selanjutnya bagi yang sudah ini, kita dari pemerintah daerah ini akan memperkuat ya, baik itu pendampingannya, pemberian bimbingan, pelatihan pengetahuannya, maupun dari segi pemasaran dan juga penguatan permodalan. Nah, saya berharap kegiatan hari ini akan mampu menopang, apalagi tadi saya sampaikan kita dalam rangka mempersiapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Kegiatan UMKM ini masif, menjelang hari raya kegiatan UMKM masif. Jadi kita berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar, akan mendukung kegiatan pemerintah daerah, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Demikian Mbak. Bagaimana peran koperasi agar UMKM Kota Bekasi bisa maju dan berkembang? Alhamdulillah, kita banyak program. Dari tahun ke tahun yang tadi saya sampaikan, kita program kerja kita itu apakah itu pelatihan, ya kan, memberikan penguatan dari segi IT, memberikan penguatan dari segi manajemen, penguatan dari segi pelatihan-pelatihan manajerial kepemimpinan, maupun kita akan membuatkan kegiatan-kegiatan yang sangat strategis, ya, bagaimana UMKM bisa naik kelas. Bagaimana koperasi bisa berkembang, karena di era pandemik ini anggota kita kan sedikit agak ya lemah, tapi kita berikan semangat agar apa? Agar kegiatan UMKM maupun koperasi di Kota Bekasi tetap. Kota Bekasi adalah kota koperasi yang dicanangkan oleh pimpinan daerah itu agar Kota Bekasi sebagai kota koperasi ini benar-benar masif, kegiatannya bertahan. Nah, saya sekarang sedang giatnya melaksanakan pembangunan atau pembentukan koperasi masif berbasis syariah. Demikian juga koperasi yang konvensional. Sehingga apa yang ditanamkan oleh pimpinan daerah, Kota Bekasi benar-benar menjadi kota koperasi yang ideal. Ya, melalui tempat yang strategis ini kita berharap kepada para penggiat UMKM ini ya persiapkan ya fisik dan mental, persiapkan permodalan, karena menghadapi bulan suci Ramadan, menghadapi hari raya Idul Fitri ini, kegiatan masyarakat, kebutuhan masyarakat akan lebih meningkat. Nah, dengan ini kita songsong agar apa? Kegiatan UMKM ini lebih masif lagi, lebih maju lagi, lebih bergerak secara nyata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Gunawan, Ketua Kadin Kota Bekasi. Hari ini ada acara untuk UMKM, yang mana kita mengadakan pendidikan atau pelatihan lanjutan buat para UMKM baik yang baru maupun yang sudah. Yang mana Kadin ini membantu para UMKM yang ada di Kota Bekasi bagaimana caranya meningkatkan produktivitas hasilnya sendiri dan juga tingkat lakunya, seperti mengajarkan packaging dan juga bagaimana caranya berbisnis dengan cara online,
Yang sekarang kita tahuin kan dengan adanya COVID ini kan mau nggak mau wajib para pengusaha UMKM ini harus tahu komputer, tahu online, hingga apa-apa yang dijual bagaimana caranya laku dengan caranya packagingnya manis dan menarik hati. Kalau masalah rasa ya udah pasti samalah. Ibu bapak yang bikin di sini pasti rasanya sama, tinggal bungkusnya yang menarik itu. Kadang-kadang orang nggak melihat itu karena apa? Karena bentuknya nggak menarik hingga orang malas pegang. Nah itulah manfaatnya Kadin mengajari tentang packaging gitu Mas. Harapan Bapak untuk para pengusaha Kota Bekasi apa nih Pak? Harapan saya yang pastinya mengharapkan UMKM di seluruh Kota Bekasi maju pesat. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini tetap naik kelas. Yang mana tadinya sepi-sepi aja tidur-tiduran sekarang bangkit dan seluruh yang ada di Bekasi UMKM-nya maju dan laku laris mudah-mudahan. Saya sedang bersama dengan Pak Ali Adi Syahbana dengan sebagai Ketua Marga Jaya Business Forum ya. Oke. Bisa jelaskan Pak bagaimana ini acara apa? Ya kebetulan saya atas nama Ketua Marga Jaya Business Forum dan juga Wakil Ketua Kadin Bidang Koperasi UMKM bahwa hari ini adalah kegiatan workshop UMKM berkelanjutan dalam rangka HUT Kota Bekasi. Siapa penyelenggara acara ini Pak? Kegiatan ini diselenggarakan oleh Marga Jaya Business Forum dan Kadin Kota Bekasi dan disupport dengan teman-teman ada dari PT Asik, ada Bank DKI, ada teman-teman komunitas yang menjadi supporting daripada kegiatan ini sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan ini gratis buat para pelaku usaha UMKM. Yang mengisi acaranya siapa saja? Narasumber kegiatan ini pertama adalah dari Dinas Perizinan terkait dengan sosialisasi NIB dan HAKI. Terus yang kedua dari PT Asik Sidoarjo komisarisnya. Yang ketiga dari Best Academy. Yang keempat dari Bank DKI terkait akses permodalan. Yang kelima dari rumah packing BUMN, jadi lebih kepada bagaimana packing yang bagus gitu. Pesertanya siapa saja dan jumlahnya yang hadir? Kegiatan ini diikuti kurang lebih hampir 100-an orang, 100 lebih dari UMKM yang ada di Kota Bekasi yang hadir pada kesempatan ini. Kita berharap kegiatan ini terus berlanjut. Jadi kegiatan ini tidak hanya sebatas workshop, tetapi ada sebuah tindak lanjut yang kita harapkan bisa memberi output positif bagi pelaku usaha UMKM. Tujuan kegiatan ini diadakan apa Pak? Oke, tujuan kegiatan ini adalah merupakan pembinaan UMKM terkait dengan beberapa hal. Pertama adalah terkait dengan NIB, nomor induk berusaha. Jadi bahwa pelaku usaha UMKM harus punya NIB. Karena apa? Karena NIB itu adalah KTP pelaku usaha. Terus yang kedua, mereka juga khususnya yang mamin, mereka juga harus tahu tentang bagaimana packing produk yang bagus. Di kegiatan ini mereka bisa banyak belajar tentang packing produk dan lain-lain. Dan juga terkait dengan UMKM bisa mengetahui bagaimana mengakses permodalan. Harapan Bapak setelah kegiatan ini berakhir apa Pak? Saya berharap kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan rutinitas ke depan dan teman-teman UMKM tetap semangat, berpikir positif, bagaimana usaha-usaha mereka tetap produktif di saat pandemi walaupun dikata endemi. Tentu saya berharap juga kerjasama dari pemerintah, dari media, dari perbankan, dan juga para konsultan untuk bagaimana mensupporting kegiatan UMKM bisa terus berjalan dari sisi pemasaran produk dan sebagainya. Jadi perlu disampaikan, izin dibuka ya, perlu disampaikan kepada teman dari Fakta Integritas ya, Fakta Integritas News ya. Jadi bisa disampaikan bahwa OSSRBA itu adalah bentuk sebuah aplikasi reformasi perizinan. Dengan segala kemudahan dalam suatu aplikasi dalam mengurus perizinan yang baru di-launching pada tanggal 26 Agustus 2021 oleh Presiden Republik Indonesia tentang kemudahan perizinan berusaha. Perizinan berusaha. Harus digarisbawahi bahwa OSSRBA adalah tentang kaitan dengan perizinan berusaha. Jadi saat ini informasi terus kita lakukan karena masih banyaknya teman-teman UMKM yang belum tahu. Seperti halnya kita di tahun 2021 kita telah sosialisasikan kepada sekitar 600 UMKM dan pelaku usaha
Tahun ini juga kita sudah lakukan pada HUT Kota Bekasi yaitu 1000 UMKM. Fasilitasi untuk pembuatan NIB dan KBLI per UMKM untuk 1000 UMKM di Kota Bekasi. Dan ini masih terus berlanjut, walaupun sudah 1000, terus kita fasilitasi untuk teman-teman pelaku usaha melakukan atau mengurus perizinannya melalui OSS RBA atau Risk Based Approach atau berbasis resiko. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman pelaku usaha, khususnya yang teman-teman mitra Fakta Integritas News, bahwa pembuatan perizinan melalui OSS RBA itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Karena Bapak Ibu upload sendiri, isi sendiri, dan print perizinan pun ketika diperlukan sendiri. OSS RBA itu berbasis NIK. Jadi di sini di OSS RBA itu kecil sekali pemalsuan data karena semuanya berbasis NIK. Seperti itu, Mas. Nah, yang dikhawatirkan UMKM, Pak, katanya kalau nanti sudah terdaftar dikejar-kejar pajak misalnya. Tidak, Mas. Kalau pajak dengan penanaman modal itu sesuatu yang berbeda, Mas. Kalau pajak kan sesuatu yang dibeli, itu kan wajib. Kita sebagai warga negara yang baik pasti wajib. Ketika beli juga kan kita sudah membayarkan pajaknya kan. Tidak ada yang ditakutkan tentang pajak. Dan kita sebagai warga negara yang baik tidak perlu takut pajak karena pembangunan akan berlangsung melalui pembayaran pajak yang tertib. Nah, kalau sudah punya NIB, Pak, apa manfaatnya buat pelaku usaha? Tadi seperti disampaikan, Mas. Jadi NIB itu berlaku sebagai angka pengenal impor, sebagai pengenal kepabeanan, sebagai persyaratan perbankan. Ada banyak manfaatnya, termasuk BPJS Kesehatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Bikin NIB. Jadi sarannya segera bikin NIB bagi pelaku usaha. Jadi teman-teman di sini hampir telah kita fasilitasi, Mas. Untuk pembuatan izin, kalau NIB itu kan hanya identitas, pendaftaran identitas, udah nyampe 5 menit. Itu sampai KBL itu nggak nyampe 10 menit udah jadi, Mas. Oh, cepat ya. Ini bisa ditanya ke teman-teman yang ada di sini. Jadi karena semua sekarang by aplikasi. Aplikasi ini bukan aplikasi Kota Bekasi, tapi aplikasi pemerintah Republik Indonesia. Persamaan perizinan di seluruh Indonesia melalui OSS RBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diah dari Bekasi Utara. Usaha saya ada kue kering dengan brand merek Dapur Kansa Mams 3R. Ini produksi saya kue kacang, bumbu pecel, kering kentang, dan snack kue keripik bawang homemade ya. Kalau mau pesan silakan WA saya di nomor 0877 4328 3819. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlinda. Saya bikin kerajinan tangan, namanya Aircraft. Aircraft itu Erlinda Craft. Alhamdulillah sudah punya haki. Kita juga bikin tas, bikin sepatu, bikin bunga. Ya, yang sekarang kita jual baru aksesorisnya aja, karena tempatnya nggak cukup kalau kita jual bunga, jual tas. Jadi tergantung eventnya, yang dapat segini ya kita jual segini. Kalau besar kita bisa jual tas, bisa jual sendal hias, sama bunga dari sabun, bunga dari stocking, dan lain-lain. Nomor yang bisa dihubungin 0852 8453 1228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Sagita dari Pukis Flafla. Ini pukis kekinian, jadi beda sama pukis-pukis yang lainnya. Di sini kita juga pakai bahan premium semua. Ada banyak rasa, ada cheese, kismis, original,
ada red velvet, Oreo, double coklat, choco crunchy, green tea crunchy, ada juga choco peanut, dan masih banyak lagi. Jadi banyak banget variannya untuk pukis-pukisnya Fla-Fla. Di sini kalau mau pesan bisa order ke langsung WA ke 0813 82 522 859. Tempat kita ada di daerah Kranji di Jalan Jenggala 2, nomor 82 gitu. Ya, di sini pukis Fla-Fla, jajan yuk. Halo, assalamualaikum. Saya Reni dari Zarita Food. Di sini ada beberapa macam, ada somai ikan tenggiri sama dimsum. Dimsumnya dimsum terbuat dari ayam. Macam-macam, ada topping yang dari wortel, beef, jamur, sosis. Terus di sini juga ada somai keriting, dimsum nori, dimsum mentai, dan dimsum goreng. Nah, itu aja. Tempatnya ada di Taman Narogong Indah ya, Mbak. Taman Narogong Indah. Tersedia juga di GoFood, Grab juga ada.